Ya, Assalamualaikum, Salam, selamat pagi bagi Ibu Bapak semua. Bertemu kembali dengan saya pada tutorial webinar kedua untuk mata kuliah karya ilmiah. Nah, pada kali ini saya berharap Ibu Bapak semua bisa mengikuti dengan penuh ya, karena kita mulai memasuki bagian yang cukup penting, yaitu kita akan membahas mengenai kutipan, menulis daftar pustaka, dan nanti kita akan mencoba membedah contoh karya ilmiah yang pernah diterbitkan mahasiswa sebelumnya atau yang pernah dibuat mahasiswa sebelumnya. Nah, sebelumnya apa kabarnya Ibu Bapak semua? Ibu-ibu sehat-sehat Ibu? Sehat. Baik Pak, Alhamdulillah. Ya, syukurlah ya kita semua. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam kesehatan, juga tetap diberi semangat untuk mengikuti, menjalani, dan menyelesaikan karya ilmiahnya masing-masing ya Ibu. Ya. Baik, kita coba langsung masuk ke bahasannya. Saya izin untuk berbagi untuk share screen ya Ibu. Sebentar. Ya. Di sini kita akan fokus pada materi yang ada di aktivitas belajar ke 456 lah ya kurang lebih. Nah, jadi fokus utama kita hari ini adalah mengenai mengutip dan menuliskan sumber kutipan. Nah, adapun nanti kita akan mencoba melihat beberapa contoh kutipan, dan yang nantinya ini akan menjadi tugas 2 bagi ibu-ibu semua. Adapun untuk tugas satunya, mohon maaf atas keterlambatan dari saya dalam memeriksa tugas satu yang Ibu Bapak kerjakan. Sejauh ini sudah sesuai dengan apa yang diminta, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh UT. Jadi untuk tugas satu, kalaupun memang ada beberapa hal yang belum sesuai, itu tidak perlu diperbaiki, jadi nanti tinggal lanjut ke tugas 2-nya saja. Nah, lanjut kita coba membahas mengenai mengutip dan menuliskan sumber kutipan, atau dalam hal ini daftar pustaka. Nah, di sini kita menggarisbawahi yang namanya kutipan. Nah, apa itu kutipan dan mengapa kita harus mengutip? Jadi kutipan itu bisa kita anggap sebagai pernyataan, gagasan, pendapat, pemikiran, atau temuan ahli, atau mungkin orang lain yang digunakan untuk membandingkan. Bisa juga untuk memperkuat atau menolak pendapat ataupun pemikiran penulis sebagai pengutip. Jadi ketika kita berkecimpung dalam dunia ilmiah atau hal-hal terkait penulisan ilmiah, beberapa referensi itu kita gunakan sebagai penguat apa yang kita sampaikan. Kadang kita tidak bisa menyampaikan bahwa meja itu hijau sebelum kita tahu apa itu warna hijau, seperti itu simpelnya. Nah, kemudian dalam beberapa menyampaikan pendapat atau menyampaikan ide, juga menyampaikan gagasan, diharapkan kita dapat mengutip atau menyampaikan juga salah satu pernyataan pendukung dari apa yang kita sampaikan. Misalnya, ini salah satu kutipan yang terbilang sederhana. Contohnya seperti ini. Disampaikan bahwa pemahaman pembelajaran online itu sama dengan pembelajaran jarak jauh. Adalah pemahaman yang tidak sepenuhnya benar, dan seterusnya. Nah, pernyataan ini didapat atau diambil dari tulisan yang dibuat oleh Belawati pada tahun 2019 di halaman 16 sampai 18. Nah, jadi ketika kita ingin mendefinisikan sesuatu atau menyampaikan suatu pendapat, suatu gagasan, hendaknya kita mempunyai pernyataan pendukung, sehingga apa yang kita sampaikan itu tidak serta-merta mudah dibantah oleh orang lain, seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa teknik untuk mengutip. Umumnya kita pakai 2 jenis. Yang pertama ada kutipan tidak langsung dan kutipan langsung. Nah, untuk kutipan langsung, kita mengutip apa adanya dari sumber kutipan tanpa ada perubahan sama sekali. Jadi apa yang tertera di sana, kita singkatnya kita salin lalu kita tempel. Kemudian nanti kita beri penjelasan kita mengutip dari mana. Penulisnya siapa, misalnya diterbitkan tahun berapa. Nah,
Ini cara mengutip paling mudah. Nah, tapi nanti ketika kita menulis karya ilmiah, mengutip yang jenis ini kurang begitu disarankan, karena nantinya dapat berpengaruh terhadap tingkat plagiasi atau kesamaan yang terdata di database. Jadinya akan sedikit menghambat kelulusan untuk kriteria kelulusan karya ilmiahnya. Nah, untuk itu alternatifnya kita menggunakan kutipan tidak langsung. Nah, yang mana kutipan tidak langsung ini adalah cara kita mengutip sumber kutipan dan mengungkapkannya dengan rumusan bahasa kita sendiri, atau kita melaksanakan atau melakukan parafrase. Jadi ini kita bisa menghilangkan bagian kalimat atau penjelasan yang tidak begitu penting, tidak begitu relevan dengan apa yang ingin kita sampaikan atau yang ingin kita perkuat. Dan penghilangannya itu tidak mengubah makna atau maksud dari isi kutipan. Intinya apa yang kita ingin sampaikan, itu kita ambil bagian pentingnya saja. Jika di kalimatnya itu ada beberapa tambahan, nah itu tinggal kita sisihkan saja, tidak perlu dimasukkan ke dalam apa yang ingin kita kutip. Nah, selain itu, ada beberapa teknik lainnya dalam melakukan parafrase atau kutipan tidak langsung. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Nah, ini kita coba membuat salah satu kutipan langsung meskipun nanti jarang kita gunakan, tapi sekedar pengingat bagi ibu-ibu semua. Nah, kutipan langsung itu kita punya dua jenis ya, ada yang pendek dan ada yang panjang. Nah, untuk kutipan langsung yang pendek, ini kita mencantumkan sumber kutipannya itu digabung dengan teksnya atau sejajar. Kemudian kutipannya menggunakan tanda petik dan penulisan sumber kutipan dapat diletakkan di awal ataupun di akhir tulisan. Nah, ini contohnya. Katakanlah yang kita kutip itu adalah pernyataan seperti ini. Interaksi dalam pembelajaran online dengan tatap muka dilakukan dengan cara yang berbeda. Interaksi dalam pembelajaran online demikian Belawati tahun 2019 di halaman 49. Nah, dia menyatakan bla 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 dipengaruhi oleh jenis teknologi dan media pembelajaran yang digunakan. Nah, untuk kutipan langsung yang pendek ini kita cukup menambahkan tanda petik dari referensi yang kita gunakan sebagai dari referensi atau pernyataan yang kita kutip. Kemudian untuk kutipan langsung yang panjang, ini kutipannya ditulis secara terpisah dari teksnya. Jadi ketika kita punya teks pengantar, itu kita narasikan dulu terlebih sedetail mungkin. Nanti ketika kita menyatakan kutipan, itu kita buat di bagian yang berbeda dari teks yang sebelumnya kita jadikan pengantarnya. Lalu penulisan kutipan ini dibuat menjorok ke dalam. Misalnya ada bagian, katakanlah kita buat dalam satu paragraf, itu jarak dari kirinya katakanlah 2 cm. Nah, untuk kutipannya kita buat 3 cm lebih masuk ke dalam seperti itu. Kemudian antara spasinya berupa spasi tunggal, ini lebih ke teknis penulisannya ya. Lalu kutipannya tidak menggunakan tanda petik karena ya cukup panjang yang dikutip dan itu sudah dipisahkan secara khusus. Lalu sumber kutipannya ditulis dengan menyebutkan nama pengarang, tahun terbit, tanpa nomor halamannya. Dan khusus untuk yang panjang ini, kita tidak perlu mencantumkan nomor halaman seperti yang ada di contoh di sebelah kiri. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ketika kita menuliskan kutipan, oh ya, ini kita langsung pindah ke kutipan tidak langsung. Nah, untuk kutipan tidak langsung, ini bisa kita anggap adalah penulisan kutipan tidak langsung ini diintegrasikan ke dalam tulisan dan sumber kutipan dicantumkan dengan menyebutkan nama belakang dan tahun terbit sumber kutipannya. Jadi katakanlah kita membahas mengenai pembelajaran online. Nah, kalimat pertama itu adalah apa yang ingin kita sampaikan atau gagasan dan ide yang kita sampaikan dalam tulisan. Misalnya kalimat pengantarnya, interaksi dalam pembelajaran online dengan tatap muka dilakukan dengan cara yang berbeda. Itu pendahuluan atau pengantar dari kita. Sementara kita ingin mengutip pernyataan dari Belawati yang diterbitkan tahun 2019, maka kutipannya itu kita masukkan ke dalam teks yang kita telah tulis sebelumnya. Jadi, misal kutipannya itu adalah pilihan teknologi dan media pembelajaran yang dipakai akan menentukan interaksi dalam pembelajaran online. Nah, jadi untuk kutipan tidak langsung, kita tidak perlu membedakan dengan tanda petik atau tidak perlu membedakan dengan posisi penulisan yang berbeda dari kalimat induknya, seperti itu. Baik, sejauh ini apa ada pertanyaan dari ibu-ibu? Ini hanya pengantar untuk kutipannya ya. Jadi nanti lebih detailnya mengenai kutipan dan daftar pustaka, kita akan bahas
setelah ini, dan itu akan menjadi dasar bagi ibu-ibu semua yang belum mengerjakan tugas 2. Bagi yang sudah mengerjakan, saya apresiasi, dan setelah ini saya usahakan untuk coba periksa dan berikan saran dan masukannya. Itu. Baik, barangkali ada pertanyaan dari ibu-ibu semua. Ya, jika belum ada, kita coba lanjut dulu. Nah, ini saya ambil dari panduan karya ilmiah yang ada di aktivitas belajar 1. Nah, di sini kita coba fokus ke bagian bab keempat mengenai kutipan dalam karya ilmiah. Jadi, sebagaimana yang kita bahas sebelumnya mengenai pengertian dan tujuan dari kutipan. Jadi, kutipan itu adalah bagian yang kita ambil. Yang mana kalau kita mengacu pada KBBI, mengutip ini memiliki beberapa pengertian. Salah satunya itu mengambil perkataan atau kalimat dari buku dan sebagainya. Maksudnya kita bisa membuat dari artikel, dari berita, intinya beberapa informasi baik itu cetak atau digital yang dapat kita temui. Dan kemudian kita memetik karangan dan sebagainya. Nah, kemudian peran penting dari kutipan ini adalah untuk mendukung argumen atau analisis. Jadi ketika kita menyampaikan bahwa katakanlah daya pikir anak kelas rendah, misalnya kelas 2, itu masih belum optimal jika dibandingkan dengan pola pikir atau kemampuan berpikir kelas tinggi, katakanlah kelas 4 atau kelas 5. Dan itu tentunya ada beberapa penelitian yang membahas tentang hal tersebut, meskipun ya kurang begitu relevan ya, karena kita membandingkan 2 kelas yang berbeda. Tapi ide tersebut atau pendapat kita tersebut bisa diperkuat dengan adanya kutipan, sehingga nanti ya beberapa pembaca lebih teryakinkan atas apa yang kita sampaikan, seperti itu. Nah, kemudian kutipan ini dapat diambil dari berbagai sumber, baik itu teks maupun audio visual. Kemudian dari media yang itu dicetak atau hingga media yang digital atau media online seperti itu. Bisa juga dari dokumen yang sudah publish atau sudah terbit maupun yang sebelum diterbitkan. Nah, tujuan penulisan sumber kutipan itu adalah untuk menghindari dari penjiplakan yang melanggar hak cipta atau istilahnya plagiarisme. Nah, ini menjadi salah satu parameter kelulusan karena hal tersebut merupakan salah satu, maksudnya plagiarisme tersebut merupakan salah satu aib atau pelanggaran di dunia ilmiah. Jadinya ketika nanti tingkat plagiarismenya tinggi, apalagi kita mengakui karya orang lain, itu sanksinya ya cukup berat ya bisa dibilang. Nah, jadi kita mencoba untuk menghindari hal tersebut, dan dengan kita bisa melakukannya, nanti menjadi salah satu kriteria kelulusan karya ilmiah ibu-ibu semua. Kemudian di sisi lain, kita pun berusaha untuk menghargai dan mengakui bahwa teks pada bagian yang kita kutip itu adalah hasil dari ide, argumen, atau analisis karya orang lain. Kita menghargai pemikirannya, kemudian proses yang telah ia lakukan hingga muncul pemikiran tersebut. Kita tidak serta-merta mengambil gagasan orang lain. Jadi sebagai seorang akademis, sebagai seorang pendidik, tentunya kita mengedepankan istilahnya adab atau perilaku dalam hal ini lebih ke etika ya, dibanding dari apa yang kita sampaikan. Kemudian selain itu kita juga membantu pembaca untuk mengetahui sumber kutipan, sehingga jika ada pembaca yang antusias atau penasaran lebih lanjut, ia bisa membaca langsung sumber informasinya. Seperti itu. Nah, lalu beberapa prinsip penting dalam pengutipan ialah kita harus teliti, harus cermat, dan bertanggung jawab. Dan yang paling penting adalah jujur. Prinsip ini penting kita terapkan agar nanti kita sebagai penulis terhindar dari praktik plagiasi. Itu yang paling utama. Kemudian ketika kita mengambil rujukan dan mengutipnya, setiap mengambil atau mengutip sebagian atau seluruh hasil karya orang lain,
sebaiknya kita menuliskan sumbernya. Jadi nanti ketika kita mulai memasuki tugas 3, di tugas 3 itu biasanya saya minta setiap paragraf itu pasti ada minimal satu sumber kutipan. Jadi meskipun itu ide yang Ibu Bapak sampaikan, diharapkan memang ada referensi pendukungnya, sehingga hal tersebut bisa menghindari atau mengurangi tingkat plagiasi seperti itu. Nah, kemudian menuliskan sumber itu artinya adalah menyatakan sumber kutipan dengan format baku, seperti menuliskan nama belakang penulis, lalu tahun terbit, dan selanjutnya sumber tersebut dicantumkan dalam daftar pustaka. Nah, ini pun kadang menjadi salah satu permasalahan ya, ketika beberapa mahasiswa, mereka itu mencantumkan referensi di daftar pustaka, tapi ketika saya cek di bagian artikelnya atau karya ilmiahnya itu tidak ada kutipannya. Atau kebalikannya, mahasiswa mencantumkan kutipan, katakanlah satu pernyataan dikutip dari misalnya Simanjuntak tahun 2020. Nah, ketika saya cek di daftar pustaka itu malah tidak ada. Jadi nanti kita coba lebih teliti lagi agar apapun yang kita kutip di bagian isi karya ilmiah itu tetap kita cantumkan di daftar pustaka, pun sebaliknya. Apa yang ada di daftar pustaka itu memang tercantum di dalam isi atau di dalam karya ilmiah yang kita tulis seperti itu. Nah, ini beberapa langkah atau cara yang diperhatikan untuk mencegah dan menghindari praktik plagiarisme, yaitu dengan cara mengutip langsung dan atau tidak langsung. Nah, di sini saya lebih menyarankan mengutip secara tidak langsung, karena untuk pengutipan secara langsung itu cenderung sering terbaca oleh sistem, termasuk ke dalam tingkat plagiarisme yang cukup tinggi. Nah, ini cara pengutipan kita coba bahas sekilas. Untuk pengutipan itu ya, jadi kita mengacu ke salah satu format yaitu American Psychological Association Style atau APA Style yang edisi ke-7. Nah, jadi untuk pengutipannya ya kita buat dua. Tadi sebelumnya kita bahas secara garis besar ya, ada pengutipan langsung dan pengutipan tidak langsung. Oke. Ini masih pengutipan, dua-duanya pengutipan langsung ya. Nanti kita coba cek lebih detailnya ke bagian bawah. Untuk pengutipan langsung itu ada yang pendek dan panjang, kemudian untuk yang langsung, ini nanti saya coba cek kembali ya, maksudnya ini langsung atau tidak langsung untuk yang bawahnya, untuk narrative citation dan parenthetical citation ini. Nah, yang pertama untuk pengutipan langsung, di sini ya seperti yang sebelumnya kita bahas, jadi pengutipan langsung itu adalah kita menuliskan secara utuh, tidak ada perubahan dari apa yang kita kutip. Artinya sama persis dari apa yang kita baca, dari referensi yang kita gunakan. Nah, kemudian ya sebagai apresiasi terhadap sumber atau ide yang telah menuliskan referensi tersebut, kita cantumkan nama penulis, tahun terbit, dan halaman teks tersebut berada, jika diperlukan ya. Jadi nanti kita menggunakan dua tanda kutip atau tanda petik jika kita mengambil satu kalimat dan menuliskan sumbernya. Lalu kita tuliskan pula daftar pustakanya atas karya yang dirujuk dengan baik dan benar. Nanti untuk penulisan daftar pustaka yang baik dan benar kita bahas di bagian bawah. Nah, ini kutipan langsung ya, yang pendek dan panjang. Saya rasa tadi cukup mewakili. Tapi di sini kita buat lebih contoh-contoh yang lebih rincinya. Nah, di sini adalah contoh kutipan pendek yang mengutip ide atau konsep orang lain kurang atau sama dengan 40 kata. Jadi patokannya kalau kita cek dari panduan karya ilmiah yang diatur UT, itu patokannya 40 kata. Nah, ini kita buat tanda petik di kita tuliskan dalam teks dengan memberi tanda petik di awal dan akhir kutipan, serta disebutkan nomor halaman yang dikutip. Misalnya, yang pertama itu bisa saja nama penulisnya disebutkan tidak sebagai bagian dari narasi atau narrative citation. Nah, katakanlah seperti ini contohnya. Dia menyatakan students often had difficulty using APA style. Nah, ini pernyataannya. Lalu penulisnya itu kita pisahkan dari teksnya. Katakanlah ini dinyatakan oleh Jones pada tahun 1998 di halaman 199. Nah, tetapi dia tidak menjelaskan lebih jauh alasannya. Jadi
yang menjadi kutipannya itu yang hanya diberi tanda petik ini saja. Sementara yang lain itu adalah penjelasan atau bisa dibilang narasi yang kita sampaikan. Nah, kemudian ini contoh yang lainnya. Misalnya, dia menyatakan kutipan panjang lebih dari 40 kata atau lebih bisa disebut block quotation dan diketik pada baris baru. Ini diambil dari Listriani et al. Pada halaman 17. Nah, ini harusnya ada tahun terbitnya ya. Jadi nanti kita coba cek lagi lah. Nah, lalu bisa juga kita menyampaikan kutipannya itu yang mana nama penulisnya disebutkan sebagai bagian dari narasi atau narrative citation. Kalau yang tadi kan kita pisah ya. Virusnya parenthetical ya. Nah, misalnya seperti ini. Menurut Jones pada tahun 1998, students often had difficulty using apostille, especially when it was their first time. Ini di page 199. Nah, kemudian di sini selain penulisan yang pertama, kita juga bisa menulis seperti ini. Jones 1998 menemukan student often had difficulty using apostille. Ini di halaman 199. Tetapi implikasinya bagi guru tidak dijelaskan. Intinya, jika kita bisa menggunakan kata penghubung, misalnya menurut siapa, atau misalnya siapa menyatakan apa, atau menemukan apa, seperti itu. Nah, intinya yang itu bisa kita gunakan untuk kutipan langsung ataupun tidak langsung. Nah, ini contoh yang lainnya, bisa Ibu Bapak dibaca, kemudian nanti jika diperlukan materinya bisa saya coba share juga ya, karena ini sebetulnya memang bisa kita temui di panduan karya ilmiah. Halamannya nanti saya coba pertegas lagi di halaman berapa. Nah, oh ya nih, di halaman 39 sampai 40 sampai halaman 50 kurang lebih ya. Nah, adapun untuk kutipan langsung yang panjang, ini biasanya kita mengutip ide atau konsep, bisa juga pernyataan yang panjangnya lebih dari 40 kata. Nah, jadi ini bisa kita ditulis dalam bentuk paragraf tersendiri dengan jarak 6 karakter dari tepi kiri dan tetap jarak 1,5 spasi seperti teksnya. Meskipun tadi kan di awal spasinya dibuat 1, tapi ternyata di panduan UT ini jarak spasinya dibuat sama 1,5 seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi misalnya kita membuat apa ya namanya? Membuat satu kalimat pengantar di bagian kita mulai dari sisi sebelah sini. Di sebelah sini, kemudian nanti yang kita kutip agak sedikit menjorok ke dalam seperti itu. Nah, itu penulisan kutipan langsung yang pendek dan panjang. Nah, selain itu ada juga beberapa teknik penulisan. Misalnya kita mengutip karya berdasarkan jumlah penulis. Nah, ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan juga, karena terkadang yang menulis satu buku atau satu artikel itu bisa lebih dari satu orang. Ya katakanlah untuk karya ilmiah ini, jika Ibu Bapak menggunakan dari laporan PKP atau laporan PTK, otomatis nanti penulisnya akan ada 3. Ibu atau Bapak selaku mahasiswa penulis pertama, lalu pembimbing PKP, dan nanti saya sebagai pembimbing karya ilmiahnya. Dan jika Ibu Bapak menggunakan sumber di luar PKP atau PTK-nya, maka ini ada 2, Ibu Bapak dan saya. Jadi jumlah penulis itu memengaruhi penulisan dari kutipannya, dari sumber kutipan yang kita cantumkan di bagian utama karya ilmiahnya, ataupun nanti penulisan di daftar pustaka. Nah, ini contoh-contohnya. Misalkan, nah ketika kita mengambil misalnya ini tipe penulisnya atau jumlah penulisnya, terus sebelah kanan itu pengutipan bagian dari narasi atau narrative citation. Kemudian yang sampingnya adalah pengutipan bukan bagian dari narasi. Maksudnya pengutipan ini adalah nama penulisnya itu, katakanlah apakah dia termasuk ke dalam teks narasinya atau di luar, seperti itu. Kalau misalnya satu penulis, kita cukup menyampaikan Listriani 2017, lalu kita ikuti dengan misalnya kata penghubung, menyatakan apa yang kita kutip, kemudian menyampaikan apa, menemukan apa, berpendapat apa, seperti itu. Nah,
Kalau misalnya kita membuat kutipan yang bukan bagian dari narasi atau parenthetical citation mungkin ya maksudnya ini, parenthetical citation atau parenthetical naratif, ini kita cantumkan apa yang kita kutip, kemudian nanti di akhir kalimatnya atau di akhir paragrafnya, baru kita tulis sumber atau penulisnya, Kristiani 2017 seperti itu. Dan kalau misalnya kita mengambil dua penulis, ini kalau kita menyatakan dalam bentuk naratif menjadi bagian dari teks yang kita tulis, ini kita tulis dua-duanya. Dan ini nama belakang ya, Sembiring dan Daulay pada tahun 2020 menemukan bahwa pembelajaran online adalah dan seterusnya. Atau misalnya ketika kita buat penulisnya itu di luar dari narasi, maka kita sampaikan dulu apa yang kita kutip, kemudian nanti sebelum mengakhiri kalimatnya, kita simpan nama penulisnya. Katakanlah pembelajaran online adalah pembelajaran jarak jauh yang menggunakan media elektronik. Nah, sebelum kita akhiri dengan titik, kita cantumkan dulu Sembiring dan Daulay 2020. Nah, untuk seringnya dua-duanya ini cenderung kita pakai, baik itu nama penulisnya bagian dari narasi ataupun kita buat bukan dari narasi. Nanti contohnya kita temui lah. Nah, kemudian untuk penulisnya 3 orang atau lebih, kita biasa menggunakan etol atau dan kawan-kawan. Nanti menyesuaikan dengan bahasa yang digunakan dalam referensinya. Kalau misal kita menggunakan referensi yang berbahasa Indonesia, maka nanti kita pakai dan kawan-kawan. Tapi kalau bahasa asing, entah itu bahasa Inggris atau bahasa daerah, tapi cenderung bahasa Inggris ya biasanya, atau ya bahasa internasional lah. Jadi kita menggunakan etol. Etol itu mewakili teman-temannya. Nah, katakanlah ini, misal contohnya seperti ini, Simanjuntak etol, berarti nanti setelah Simanjuntak itu ada, minimalnya ada 2 orang lagi yang menulis, seperti itu. Nah, adapun untuk penulisan ketika dia bukan dari bagian narasi kurang lebih sama, intinya dia disimpan dalam kurung dan bisa umumnya ditempatkan di akhir kalimatnya seperti itu. Nah, kemudian ada juga organisasi sebagai penulis dengan singkatan, misalnya diambil dari Asian Association Open Universities, ini kita bisa singkat AAOU, kemudian tahun terbitnya tahun berapa seperti itu. Kemudian organisasi sebagai penulis tanpa singkatan, misalnya seperti ini, Universitas Terbuka pada tahun 2020. Jadi ketika kita ingin mengutip ya dari suatu organisasi yang memiliki singkatan dan tidak memiliki singkatan, itu ada perbedaannya. Nah, terkadang ketika kita mengutip itu, misalnya ada penulis yang rajin atau terbilang cukup sering membuat karya ilmiah atau tulisan, dan dia menerbitkannya di tahun yang berbeda, tapi mungkin bahasanya sama. Katakanlah mengenai pembelajaran online selama pandemi itu di tahun 2020 dan 2021. Nah, bahasanya mungkin sama, tapi ada sedikit perbedaan. Maka kita bisa mengutip beberapa karya dari penulis yang sama pada tahun yang sama. Bisa juga seperti itu. Atau mungkin pada tahun yang berbeda. Nah, contohnya jika kita mengutip di tahun yang sama, misal yang pertama ya, Kimball 1990A dan 1990B, maka nanti yang A-nya itu kita tandai di bagian daftar pustaka, artikel yang mana, kemudian yang B-nya judulnya yang mana, seperti itu. Pasti ada perbedaan judul, kemudian perbedaan topik yang dibahas. Dan kalau misalnya pernyataannya itu selaras atau sama dengan apa yang disampaikan penulis lain, meskipun tahunnya berbeda, kita cantumkan seperti ini. Kimball di tahun 1990 dan Caballero di tahun 1991, ini mereka menyampaikan ide yang sama. Meskipun secara teks itu tidak sama persis, tapi ide gagasannya itu memiliki makna yang sama. Maka kita bisa mencantumkan seperti ini. Nah, katakanlah yang dikutip dari Kimball dan Caballero itu, among others, atau the hemispheric division of the human brains,
has been studied from many different perspective. Nah, ini katakanlah yang disampaikan atau yang dikutip dari Kimball dan Caballero. Kemudian ada pernyataan yang lainnya yang sedikit atau misalnya dia punya perbedaan pendapat. However, not all researchers agree on the exact function of each hemisphere. Nah, ini disampaikan oleh Allison pada tahun 73, oleh James pada tahun 79, dan oleh Mick pada 78. Nah, umumnya kita buat ini berdasarkan tahun terbitnya. Yang lebih lama itu kita cantumkan lebih awal biasanya, tapi nanti menyesuaikan saja. Nah, adapun selain itu, kadang kita menemui suatu tulisan yang ditulis oleh penulis yang punya nama belakang sama, tapi nama depannya berbeda. Misalnya kalau di luar negeri itu, atau misalnya di beberapa suku tertentu ada yang namanya marga. Jadi kita memastikan marganya itu sama, tapi penulisnya beda orang, seperti ya kurang lebih seperti itu. Jadi kadang kita untuk memastikan siapa yang mana orangnya itu ada sedikit pembedaannya. Nah, untuk itu nama depannya itu perlu kita cantumkan, tapi kita singkat. Misalnya contohnya seperti ini. Ada D.M. Smith dan P.W. Smith. Nah, ini keduanya menuliskan satu referensi atau artikel di tahun yang berbeda atau sumber kutipan di tahun berbeda, tapi keduanya punya ide yang sama. Katakanlah D.M. Smith di 94 dan P.W. Smith 1995 both reach the same conclusion about parenting styles and child development. Jadi keduanya itu punya ide yang sama. Jadi katakanlah misal tadi A Simanjuntak dan B Simanjuntak itu punya pemikiran yang sama mengenai pembelajaran online atau pembelajaran daring seperti itu. Nah, selain itu kita juga bisa mengutip rumus dan hasil penelitian atau essay quotation. Dan ini biasanya untuk rumus-rumus tertentu kita cantumkan di bagian akhir dari rumusnya. Nah, ini ada juga yang cukup unik ketika kita mengutip dari kutipan. Jadi kita mengambil kutipannya itu sebagai sumber sekunder atau secondary sources. Nah, nama penulis asli dicantumkan pada kalimat dan nama penulis yang mengutip dicantumkan di akhir kalimat kutipan. Misalnya, contohnya ini ada yang pertama, kutipan sebagai bagian dari narasi atau narrative citation tadi. Sebagaimana dipersoalkan oleh Wallace, seperti dikutip dalam Barkin 1992. Nah, Oke, berarti nama penulis utamanya itu Wallace, dan pernyataan ini ditemukan dalam Barkin. Jadi ini kan sebagaimana yang dicantumkan teksnya di sini, seperti dikutip dalam Barkin. Berarti Barkin ini kutip referensi yang kita baca, dan dalam Barkin ini mengutip Wallace seperti itu. Ya memang agak lumayan membingungkan, agak sedikit menjebak, tapi nanti selama berjalan waktu kita coba membuat kutipan dari kutipan ini. Nah, contohnya seperti ini. Intinya yang disampaikan ini yang kita kutip itu disampaikan atau idenya muncul dari Wallace. Nah, tapi kita belum bisa menemukan referensi dari Wallace langsung karena sudah cukup lama ya, tahun 1992. Nah, kita menemukan kutipan ini di dalam satu buku atau satu tulisan yang dibuat oleh Barkin pada tahun 1992. Nah, jadi dua-duanya kita cantumkan. Ide pertamanya dari Wallace, kemudian kita mendapatkan ide itu dari Barkin. Jadi nanti yang kita tulis itu dua penulis sekaligus sumber kutipannya. Nah, untuk kutipan tidak langsung kurang lebih sama ya. Jadi kita bisa memuat atau mencantumkan nama penulisnya itu sebagai bagian dari narasi, atau misalnya di luar dari narasi. Contohnya kalau misal bagian dari narasi kita cantumkan seperti ini. Fatnawati 2006 menyatakan bahwa demokratisasi pemerintahan lokal terjadi di era otonomi daerah. Nah, ini kutipan tidak langsung, artinya ada pengubahan dari informasi yang kita dapat menyesuaikan dengan bahasa kita sendiri. Dan kalau misalnya kita membuat bagian itu di luar dari narasi, maka demokratisasi pemerintahan lokal terjadi di era otonomi daerah. Dan ini
sumbernya Ratnawati 2006 seperti itu. Nah, ini kita masuk ke bagian parafrase, tapi sebelum itu barangkali dari ibu-ibu ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Ya, barangkali ada pertanyaan dari ibu-ibu. Ya, baik, jika belum ada, kita coba lanjut dulu mengenai parafrase. Jadi parafrase ini bisa dibilang pernyataan ulang atau makna yang pernyataan ulang dari suatu makna yang terdapat dalam teks atau kalimat atau bagian dari teks kalimat tersebut menggunakan kata-kata lain atau kata-kata sendiri tanpa mengubah maksud atau makna atau ide gagasan. Jadi parafrase ini ibaratnya apa ya? Ketika kita menyaksikan suatu film atau misalnya suatu sinetron, nah kita otomatis kita menerima apa yang kita saksikan dan kadang kita menyampaikan ketika kita menceritakan ulang ke kerabat kita, baik misalnya ke orang tua kita, ke anak kita, atau ke saudara kita, kadang itu tidak sama persis dengan apa yang kita terima. Ada beberapa hal yang misalnya bagian-bagian tertentu tidak kita sampaikan secara utuh. Ada juga beberapa bagian yang mungkin kita tambahkan, tapi tidak mengubah makna apa yang sebenarnya terjadi seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu parafrase. Jadi teknik ini kita gunakan untuk menghindari plagiarisme. Kemudian pengutipan dengan teknik parafrase ini tetap menyebutkan sumber dari referensi yang kita ambil. Nah, ini definisi parafrase dari KBBI, ada beberapa, ada 2 ya. Nah, di sini yaitu pengungkapan kembali suatu tuturan dari sebuah tingkatan atau macam bahasa menjadi tuturan yang lain tanpa mengubah pengertian. Ya, intinya kita menceritakan kembali berdasarkan bahasa kita sendiri. Tidak akan sama persis, tapi maknanya atau tujuan utamanya tetap tersampaikan. Bisa juga parafrase itu penguraian kembali suatu teks, bisa dalam bentuk karangan, dalam bentuk susunan kata-kata yang lain, dengan maksud untuk mendapat penjelasan makna yang tersembunyi. Nah, lalu teknik parafrase itu ada cukup banyak. Di sini kita mengambil contohnya 5 jenis. Yang pertama adalah menggunakan sinonim atau kata ganti. Misalnya untuk contoh-contohnya nanti kita bahas di bagian bawah ya, ada lebih lanjut lagi. Lalu ada mengubah bentuk kelas kata, mengubah struktur kalimat, bisa itu memenggal kalimat kompleks menjadi kalimat sederhana, bisa juga menggunakan beberapa teknik parafrase sekaligus, yang 3 di atas itu kita gunakan sekaligus, bisa juga menggunakan referensi, seperti kamus sinonim bahasa Indonesia. Ini bisa salah satunya dari Thesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia, agar nanti pemilihan katanya itu atau istilah diksinya itu tepat, tetap ilmiah, tetapi punya banyak variasi seperti itu. Nah, ini contohnya parafrase. Ini kita bisa coba fokus pada bagian yang diberi bold atau cetak tebal. Misalnya, bagian teks aslinya ini membahas mengenai flu. Nah, pada parafrasenya kita ubah setiap kalimat, setiap kata flu itu menjadi penyakit ataupun menjadi gangguan seperti itu. Karena kan secara tidak langsung flu ini bagian dari penyakit dan kondisi ketika kita mengalami flu itu mengganggu keseharian kita. Intinya maknanya tetap sama, tapi kita sampaikan dengan kalimat atau kata yang berbeda seperti itu. Nah, kemudian bisa juga kita mengubah kelas katanya. Nah, katakanlah kalau contoh teks aslinya itu adalah WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia dianggap gagal dalam menangani pandemi virus corona. Nah, kita ubah yang awalnya dia itu gagal otomatis sebagai subjek ya. Kita ubah Organisasi Kesehatan Dunia WHO dianggap mengalami kegagalan.
mengalami kegagalan, otomatis secara kelas kata dia sedikit bergeser. Yang tadinya dia sebagai subjek, di sini kita ubah menjadi, katakanlah dia itu bisa berupa objeknya, atau kita ubah kalimat aktif menjadi pasif dan seterusnya. Nah, ini contoh yang lainnya, kita mengubah struktur kalimat. Katakanlah misal di sini Indonesia, ini ada tanda strip ya, yang menandakan keterangan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang baik untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Nah, kita ubah struktur kalimatnya, yang mana awalnya subjeknya itu Indonesia, kita ubah menjadi perekonomian Indonesia. Nah, secara makna ini masih tetap sama, tetapi penyampaiannya kita ubah. Nah, hal tersebut bisa untuk menghindarkan kita dari sikap atau perilaku plagiasi seperti itu. Kemudian kita pun bisa memenggal kalimatnya, kalimat kompleks menjadi kalimat sederhana. Contohnya Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, yang mulai diperhatikan dunia internasional. Ini kita ubah menjadi, kita penggal menjadi dua kalimat. Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Itu kalimat pertama. Kemudian kita coba sambung dari kalimat selanjutnya. Potensi tersebut mulai diperhatikan dunia internasional. Nah, seperti itu. Kemudian bisa juga kita menerapkan beberapa teknik parafrase sekaligus. Nah, ini contohnya teks aslinya itu, meskipun pemerintah Indonesia ingin mengurangi ketergantungan tradisional pada ekspor komoditas mentah dan meningkatkan peran industri manufaktur, itu adalah jalan yang sulit, terutama karena sektor swasta masih tetap ragu-ragu untuk berinvestasi. Ini kita ubah. Awalnya ini menjadi kalimat sanggahan ya, karena meskipun pemerintah Indonesia bla bla bla. Nah, ini kita ubah kondisinya, yaitu pemerintah Indonesia ingin mengurangi ketergantungan tradisional pada ekspor komoditas mentah dan meningkatkan peran industri manufaktur. Ini masih sama. Kemudian, namun hal itu merupakan pilihan yang sulit. Nah, awalnya jalan yang sulit kita ubah menjadi pilihan yang sulit. Lalu di teks aslinya itu menerapkan sebab akibat, karena di sana ada karena sektor swasta masih tetap ragu-ragu. Nah, di bagian parafrasenya kita berikan penegasan, bukan lagi sebab akibat. Hal itu menjadi pilihan yang sulit mengingat sektor swasta masih ragu-ragu. Nah, untuk teks aslinya itu berinvestasi, sementara di parafrasenya menanam investasi atau menanam saham. Itu sebetulnya maknanya sama-sama saja, tapi kita ubah dari sisi kalimatnya, diksinya, atau mungkin struktur atau kelas katanya seperti itu. Jadi untuk teknik parafrase ini terbilang krusial karena akan lebih banyak kita kerjakan di tugas 3 dan tugas 4 nanti. Jadi saya harap Ibu Bapak bisa lebih sering belajar memparafrase, karena mau tidak mau, suka tidak suka, nanti di tugas 3 itu kita akan mengutip banyak referensi dan kita sampaikan dengan kalimat kita sendiri atau istilahnya parafrase tersebut. Oke. Nah, setelah ini kita mulai penulisan daftar pustaka. Tapi sebelum itu saya coba izin sebentar dulu ya.
Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke penulisan referensi daftar pustaka, barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Pak, Silakan Bu. ada mau pertanyaan Pak. Boleh Bu. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Ini mau tanya tentang kehadiran, di situ learningnya perlu kehadiran perlu diisi Pak, di learningnya tidak ada Pak. Oh ya, untuk kehadiran silakan Ibu Bapak bisa mengisi sendiri. Untuk kode aksesnya nanti saya coba cek dulu ya Ibu. Bentar. Oke Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Yang pertama, nanti bikin kode akses ini. Pak, Ya, silakan Bu. yang tutan pertama saya ikut, cuma daftar kehadirannya saya belum isi Pak. Bisa Pak kirim learningnya Pak? Oh ya, untuk kehadiran pertama nanti saya coba cek ulang ya Bu. Karena memang Ya. Waktu itu saya tidak menyiapkan, jadinya saya isi secara manual semua Ibu Bapak yang hadir. Iya Pak, Ya, nanti kasih. saya cek ulang. Ya, sama-sama Bu. Ya. Ya, kode aksesnya sudah saya kirim di kolom chat ya. Barangkali Ibu Bapak yang mau mengisi presensi mandiri, dipersilahkan. Di aktivitas belajar ke-6, di bawah link tutorial webinar. Ya, selain dari presensi, mengenai itu materi yang tadi kita bahas bersama, ada pertanyaan dari Ibu Bapak yang lain atau dari Bu Farida? Saya persilahkan. Ya, baik, jika belum ada, kita coba lanjut dulu. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian penulisan referensi dalam daftar pustaka. Jadi referensi ini secara umum bisa diartikan sebagai sumber informasi atau sumber berbagai kutipan yang kita gunakan sebagai data pendukung dalam sebuah tulisan atau karya ilmiah, yang nantinya ya karya ilmiah yang akan kita buat, yang akan kita
dijadikan sebagai salah satu syarat kelulusan. Nah, dalam KBBI, referensi bisa diartikan sebagai berikut. Contohnya yang pertama adalah sumber acuan atau rujukan atau juga petunjuk. Kamus dapat dipakai sebagai bahan, seperti itu. Kemudian, buku-buku yang dianjurkan oleh dosen kepada mahasiswanya untuk dibaca, misalnya buku wajib dan buku yang tersedia lengkap di perpustakaan. Nah, dalam hal ini, panduan karya ilmiah itu bisa menjadi salah satu sumber referensi atau rujukan. Dan selain itu, misalnya buku-buku yang Ibu Bapak gunakan BMP untuk mata kuliah sebelumnya, katakanlah misal mata kuliah pembaharuan dalam pembelajaran atau kurikulum di sekolah dasar seperti itu bisa juga digunakan sebagai referensi. Misalnya beberapa buku tentang model atau metode pembelajaran atau tentang bahan ajar itu bisa juga digunakan sebagai referensi. Dan juga misalnya buku perpustakaan yang tidak boleh dibawa keluar karena biasanya dari kelangkaan bukunya ya, jadi tidak bisa dipinjam seperti itu. Nah, kemudian referensi ini sebagai sumber penulisan dianggap semua jenis literatur, baik itu cetak ataupun elektronik, seperti misalnya terbitan berkala dalam bentuk jurnal, proceeding atau seminar. Bisa juga buku, disertasi, tesis, skripsi, laporan perorangan atau lembaga, juga media massa, konten website, rekaman video dari pakar atau ahli. Bisa juga itu contohnya TED Talks itu ya, salah satu program yang mana menyampaikan beberapa pandangan dari ahli. Bisa juga serial TV, webinar, video streaming, dan banyak jenisnya ya, bahkan dari media sosial sekalipun. Nah, ini berdasarkan apa di tahun 2020. Jadi ya berbagai informasi ini sah-sah saja ketika kita gunakan sebagai referensi. Nah, tetapi nanti referensi itu apakah memang layak digunakan dalam penulisan ilmiah atau dirasa masih punya keabsahan yang kurang diakui. Nanti kita coba sesuaikan. Nah, lalu ya intinya referensi itu harus bisa kita dapatkan dari sumber yang dapat dipercaya, yang reputasinya itu mendukung atau memperkuat argumentasi kita, dan yang disampaikan itu akurat dan memungkinkan bagi pembaca untuk melacaknya. Yang pertama itu juga bisa juga digunakan sebagai rujukan dalam mengambil atau membuat pernyataan kita lebih mudah diakui atau disetujui oleh para pembaca. Nah, banyak referensinya ya, contohnya dari buku, artikel, majalah, berita, koran, tesis, disertasi, dan ya banyak yang lainnya lah. Nah, ini ketika kita menuliskan referensi dalam bentuk buku. Oke, sebentar. Nah, misalnya ketika kita mengambil dari buku dan penulisnya tunggal, selain aturan dari penulisan sumber kutipan di atas, kita pun punya aturan dalam penulisan di daftar pustakanya. Ketika penulisnya tunggal, kita hanya menyampaikan nama belakang, diikuti nama depan yang disingkat. Lalu diikuti oleh tahun terbitnya, ini tahunnya kita beri tanda kurung, dipisah tanda titik, lalu judul bukunya, ini kita buat miring sampai selesai. Setelah itu baru kita cantumkan nama penerbitnya. Di beberapa kondisi bisa juga dicantumkan kota tempat buku itu terbit seperti itu. Nah, contohnya ini ada Ari Kunto dan ada dari Ongaro. Nah, bagian tahun ini nama penulis, lalu tahun terbit, ada bagian judulnya, lalu ini penerbitnya seperti itu. Nah, kemudian ketika kita mengambil dari buku dan penulisnya bersama, katakanlah 2 orang seperti itu, maka kita cantumkan nama penulis pertama
tetap nama belakang, lalu nama depannya disingkat. Lalu kita pakai dan-nya ini menggunakan simbol, tidak diketik secara teks DAN seperti itu. Kita pakai simbol, lalu nanti nama penulis kedua, nama belakang, dan diikuti nama depannya yang disingkat. Kurang lebih sama. Lalu diikuti oleh tahun terbit, ada juga judulnya, dan diikuti oleh penerbitnya atau tempat dia terbit. Biasanya nama penerbit lah. Ini kebetulan diterbitkan oleh harian atau misalnya Oxford University Press seperti itu. Nah, adapun misalnya buku yang buku kelompok penulis atau institusi pemerintah. Nah, misalnya salah satu institusi pemerintah yang menerbitkan suatu buku lah katakan. Misalnya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Ini kita tulis institusinya saja langsung. Tanpa perlu ada nama penulisnya. Ini kita langsung cantumkan institusinya. Lalu diikuti oleh tahun terbit dan judulnya. Nah, kemudian nanti meskipun ada pengulangan penerbitnya karena sama-sama instansi yang sama, tetapi nanti ada bagian yang spesifiknya, katakanlah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, seperti itu. Nah, begitupun dengan BMP atau buku yang diterbitkan oleh universitas tertentu sebagai bahan ajarnya. Katakanlah satu buku mengenai perilaku organisasi. Ini penerbitan dari UT. Nah, penulisnya Dwi dan Herawati. Nah, ini tetap kita tulis, kemudian nanti yang sedikit berbeda paling di bagian penerbitnya, penerbitan universitas terbuka seperti itu. Nah, kemudian ada juga buku dengan editor. Nah, ini kita cantumkan editornya sebagai tanda ed seperti itu aja. Dan sejauh ini saya jarang menemui ada referensi yang dicantumkan dengan editor. Tapi nanti jika suatu saat Ibu Bapak menemui, cara penulisannya seperti ini. Kemudian ada juga untuk chapter book atau bagian dari bab buku tertentu. Nah, ini lebih fokus di bagian halaman, misalnya chapter book itu kita ambil satu referensi atau satu tulisan dari sekumpulan tulisan. Misalnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ini masih kementerian yang dulu ya, sekarang udah berubah. Nah, kita ambil nama penulisnya, lalu judulnya. Dan ini misalnya, ya, ini judul bukunya, lalu ini bagiannya, bagian babnya. Misal babnya itu potret pendidikan tinggi di masa COVID-19. Dan ini kita temukan di halaman 15-30, seperti itu. Nah, kemudian itu dari buku, kita lanjut ke artikel atau jurnal. Nah, ini yang cukup banyak nanti kita kerjakan, karena salah satu syarat referensi atau salah satu syarat kelulusannya itu memuat minimalnya 10 referensi, 5 dari artikel yang termuat dalam jurnal dan 5 juga dari buku. Dan lebih banyak dari artikelnya itu lebih bagus. Jadinya ini contohnya dari jurnal yang dibuat oleh satu penulis. Sebetulnya artikel ya, yang kita ambil itu artikelnya. Artikel itu dikumpulkan jadilah satu jurnal seperti itu. Tapi karena beberapa orang menganggap bahwa artikel itu jurnal, jadi kadang yang disebut jurnal itu adalah artikelnya, bukan jurnal secara utuhnya. Ya, intinya artikel yang dimuat dalam jurnal. Bisa juga kita anggap sinonimnya jurnal, seperti itulah. Misalnya yang dibuat oleh satu penulis, Haryono, kemudian ini kebetulan dalam bahasa Inggris ya, judulnya, lalu nanti di bagian jurnalnya itu yang kita buat miring. Jurnal, misalnya ini ya, Haryono 2023, Price and Volume Effect associated with changes in the LQ45 Index and the most MSCI Equity Index List. Ini diterbitkan oleh Gajah Mada International Journal of Business. Jadi penerbitnya itu, penerbit atau jurnalnya yang kita buat italik atau miring. Sementara judul artikelnya itu dibuat tegak seperti biasa. Kita cantumkan juga jurnal ini biasanya
nomor jurnal dan volumenya. Lalu ini halamannya. Biasanya ada di beberapa jurnal itu ada keterangan seperti dia itu volume berapa, jurnal nomor berapa, dan ada halamannya. Nah, kalau misalnya artikelnya ini ditulis oleh 2 penulis, ya kurang lebih sama dengan buku tadi. Jadi kita cantumkan nama belakang, lalu nama depan disingkat, diberi simbol dan, lalu nama penulis kedua, nama belakangnya diberi nama depannya disingkat juga. Dan tetap yang kita buat miring itu nama jurnalnya, bukan nama artikelnya, bukan judul artikelnya. Ya, misalnya seperti ini. Ini Madia dan Enceng, tahun 2014, evaluasi perumusan, implementasi, dan lingkungan kebijakan. Ini judul artikelnya, dan artikel ini dimuat di jurnal kebijakan publik, maka jurnalnya ini yang kita buat miring seperti itu. Nah, untuk jurnal atau artikel yang berisi 3-5 penulis atau bahkan lebih. Kalau misalnya di referensi tadi, di di kutipan atau citasi, itu kita beri simbol dan kawan-kawan atau etol. Nah, di daftar pustaka tidak seperti itu. Kita cantumkan semua penulisnya, mau nggak mau. Jadi, meskipun dia ada 5 penulis, ada 10 penulis, kita cantumkan semua. Seperti itu. Kemudian, nah, untuk artikel jurnal yang memiliki Digital Object Identifier atau DOI yang bisa diakses secara digital melalui internet, itu saya sangat menyarankan DOI-nya tetap dimasukkan di daftar pustaka di bagian akhir. Misalnya ini ya, Model of Dengue Virus Infection. Ini judul artikelnya. Kemudian dia dicantumkan dalam jurnal Drugs Discovery Today. Nah, dia punya data DOI-nya. Nah, nanti data DOI-nya ini saya harapkan ada di daftar pustaka, karena ini satu-satunya identitas yang bisa melacak langsung ke artikel tersebut. Jadi ketika kita cukup copy paste ini di Google katakan, nanti dia itu akan mengarahkan ke artikel ini, satu-satunya ini, karena DOI ini bisa dibilang identik untuk setiap tulisan seperti itu. Nah, ini ada banyak DOI-DOI yang lain. Jadi ketika ada DOI-nya, saya harapkan itu dicantumkan juga di bagian daftar pustakanya nanti. Nah, ataupun misal ada artikel yang tidak memiliki DOI, tapi dia didapat langsung dari internet, dari linknya. Itu lebih bagus juga linknya disampaikan. Nah, selain itu ada juga penulisan dari referensi majalah, biasanya ini jarang kita ambil karena jarang juga majalah yang membahas mengenai pendidikan ya, apalagi pendidikan di sekolah dasar. Kemudian dari berita atau koran, ini masih memungkinkan ketika kita mengambil suatu kasus yang terjadi di masyarakat. Tapi sejauh ini ya kita cukup jarang ya membaca koran atau bahkan koran digital. Lebih seringnya kita mengambil dari referensi baik itu artikel atau buku atau mungkin beberapa fenomena yang cukup katakanlah viral di media sosial seperti itu. Nah, untuk tesis dan disertasi ini masih memungkinkan kita kutip. Tapi untuk skripsi saya sarankan tidak digunakan ya ibu-ibu semua. Karena tingkat kepercayaannya masih cukup rendah untuk skripsi, tapi untuk tesis dan disertasi itu masih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian untuk makalah yang dipresentasikan ini kondisinya bisa terjadi, tapi dengan catatan ibu-ibu menghadiri suatu seminar atau suatu simposium seperti itu. Nah, untuk internet ini masih dianggap, tapi saya menyarankan penulisannya tetap seperti daftar pustaka biasa, dan itu pun dalam bentuk artikel jurnal, bukan dalam bentuk blog atau misalnya Wikipedia. Itu masih saya sarankan jangan sampai digunakan untuk Wikipedia ya, karena Wikipedia itu terbilang open access, jadi setiap orang pun bisa mengubah isinya, meskipun di bagian bawah ada daftar pustakanya juga. Nah, ini untuk terbitan pemerintah, jadi kita cantumkan undang-undang nomor berapa tentang nomor undang-undang apa, nomor berapa tentang apa, dan diikuti oleh linknya, di mana kita mengakses jurnal tersebut atau mendownloadnya. Nah, kurang lebih itu
cara kita mengutip dan membuat daftar pustaka. Barangkali dari ibu-ibu ada yang ingin dipertanyakan, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, saya persilahkan. Ya, gimana Ibu Bapak? Barangkali ada pertanyaan? Ya, maaf. Selamat siang, Pak. Ya, siang Bu. Ya, mungkin saya terlambat, jadi saya kurang ini. Saya belum dapat mengikuti dari awal karena tadi saya lagi di kelas membuat video pembelajaran untuk mata kuliah PKP. Jadi mungkin saya juga minta maaf dan nanti saya mempelajari ulang lewat video rekaman. Ya, siap Bu. Terima kasih sudah Saya juga konfirmasi. Saya juga minta Bapak jangan bosan-bosan jika saya bertanya berulang-ulang. Ya, nah, silakan Bu. Selama itu mengenai perkuliahan karya ilmiah ini, jadi ibu semua tidak perlu ragu buat bertanya ya Ibu. Cuman mungkin karena ada perbedaan zona waktu, jadi saya agak sedikit harap maklum ketika nanti misalnya ketika ibu-ibu menghubungi itu agak sedikit lama responnya. Iya. Terima kasih Pak, saya belum. Ya, sama-sama Ibu. Ya, baik, jika belum ada pertanyaan, kita coba cek dulu pekerjaan sebagian ibu-ibu mengenai tugas 2-nya. Misalnya ini ya, saya ambil beberapa contoh tadi. Tugas 2. Siapa yang ada di sini? Bu Endemina, Maria, Susilawati, Sucia, Bu Farida, Bu Raida. Nah ini ada tugasnya Bu Raida. Kita coba cek. Ya, ini salah satu, saya rasa Ibu mengambil formatnya dari link yang ada di deskripsi grup ya Bu. Nah, ini kurang lebih dari penulisannya sudah sesuai dengan apa yang kita bahas tadi. Misalnya untuk kutipan langsung, ini kita beri tanda petik. Oke, nah. Tapi ada beberapa penyesuaian sih harusnya. Misalnya menurut Nahdi 2017 7. Nah, ini yang kita kutipnya itu yang baru kita beri tanda petik. Jadi menurut Nahdinya itu tidak perlu seharusnya. Nah, beda lagi untuk yang kedua. Nah, ini sudah sesuai. Jadi apa yang dikutip karena penulisannya itu, karena sumber referensinya itu masuk ke dalam narasi, maka dia termasuk di dalam bagian yang kita beri tanda petik. Nah, ini teksnya dikutip dari Hadi 2017. Kemudian ada teks lain yang dikutip dari Iswatun dan Rosmala di tahun 2019. Nah, karena semuanya ini kutipan langsung, tidak ada perubahan, maka setiap yang dikutip itu diberi tanda petik seperti itu. Ini kurang lebih sama juga ya. Oke.
Nah, kemudian untuk kutipan tidak langsung ini ada sedikit perubahan. Jadi apa yang tertulis di referensinya itu kita baca, kemudian kita tulis ulang atau kita sampaikan ulang dengan bahasa kita sendiri. Pastinya nanti ada beberapa perubahan, entah itu perubahan kata, perubahan pola kalimat, atau perubahan dari strukturnya. Katakanlah misal sebelumnya kalimat aktif diubah menjadi kalimat pasif seperti itu. Oke, ini dari buku kurang lebih sama. Nah, jadi untuk kutipan tidak langsung bisa juga kita anggap sebagai salah satu alternatif untuk merangkum. Bahkan di sisi lain bisa juga menjadi alternatif untuk mengembangkan apa yang kita baca. Ini untuk daftar pustakanya ya. Nah, untuk daftar pustaka, ini saya rasa dari penulisannya masih belum begitu rapi. Jadi nanti kita bisa sesuaikan lagi ya, Bu. Bu Raida. Iya, Pak. Ya, jadi memang ya ini semuanya masih dibuat miring. Jadi nanti kita sesuaikan dengan tadi yang kita bahas. Yang untuk buku itu kita buat miring hanya di bagian judul, sementara untuk artikel jurnal kita buat miring di bagian jurnalnya saja. Kemudian ya, dan ini saya rasa memang ada beberapa kesalahan dalam formatnya. Jadi nanti saya coba cek ulang formatnya itu apakah sudah sesuai dengan panduan atau ada beberapa yang perlu saya perbaiki. Oke. Nah, seperti ini ya. Di bagian kutipan, ini kita sah-sah saja menggunakan dan kawan-kawan jika penulisnya banyak. Tapi untuk di daftar pustaka, dan kawan-kawannya ini misal ada 3 orang, ada 4 orang, ada 10 orang. Ini mau nggak mau kita tuliskan semua, karena ini daftar pustakanya. Kalau misal di bagian kutipan itu nggak jadi masalah kita tuliskan dan kawan-kawan. Jadi nanti ketika masuk ke tugas 3, ya kita tulis selengkap mungkin di daftar pustakanya, seperti itu. Nah, itu contohnya. Jadi bagi ibu-ibu lainnya yang belum mengumpulkan tugas 3, selagi masih ada waktu silahkan manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Kurang lebih kutipan, cara mengutip seperti yang tadi kita bahas, cara menuliskan daftar pustaka seperti yang tadi kita bahas, silahkan dimaksimalkan waktunya. Karena menurut saya setiap tugas itu akan mempermudah ketika kita menyampaikan mengerjakan tugas yang paling akhir. Misalnya tugas 1, kita mencari referensi, membuat rangkuman, lalu membuat kerangka karya ilmiahnya. Nah, itu menjadi gambaran kita ketika nanti kita membuat tugas 3 atau karya ilmiah kita di akhir. Katakanlah kita mengambil referensi dengan judul yang mendukung judul kita, dengan referensi yang mendukung judul kita. Kemudian kita buat rangkumannya. Nanti ketika kita membuat bagian dari artikel yang kita buat atau karya ilmiah yang kita buat, itu kita tidak perlu bekerja 2 kali. Begitupun ketika kita mengerjakan tugas 2, ini kita sudah diminta untuk membuat kutipan langsung dan tidak langsung. Kita di sini membuat kutipan langsung. Nah, nanti kutipan langsung ini bisa langsung kita pakai di tugas 3 kita atau kutipan tidak langsungnya. Misalnya ini Bu Raida udah membuat kutipan tidak langsung yang dirangkum. Nah, ini bisa kita gunakan, bisa kita terapkan di tugas 3 nanti. Jadi harapannya ketika Ibu Bapak mengerjakan tugas 1, 2, di luar di luar kondisi ketika mengubah judul ya, itu lain cerita. Tapi ketika judulnya sama dan sudah mengerjakan tugas 1, 2, diharapkan itu justru akan memudahkan ibu-ibu nanti ketika mengerjakan tugas 3-nya. Jadi tidak perlu bekerja 2 kali lah istilahnya. Nah, tapi untuk sejauh ini jika memang masih ada beberapa hal yang kurang dipahami atau masih sulit diterapkan, ya setidaknya tugas 1, 2-nya dikerjakan dulu lah. Karena itu menjadi syarat ketika nanti Ibu Bapak mengerjakan tugas 3. Tugas 3 itu bisa terbuka ketika Ibu Bapak selesai mengerjakan tugas 1 dan 2 dan itu sudah dinilai oleh tutornya, seperti itu. Makanya saya mewanti-wanti mengingatkan juga bagi ibu-ibu semua agar mengumpulkan tugas meskipun yang dikumpulkannya itu tidak sesuai dengan apa yang diminta. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan dulu sebelum kita coba
lanjut ke contoh karya ilmiah, yang mana itu menjadi tugas 3 dan tugas 4 nantinya. Ya, silakan Bu Raida. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Dari saya terkait penulisan ini, mengantisipasi, ini kita web yang terakhir ya Pak, maaf Pak. Ini baru yang kedua Bu, nanti ada 2 lagi. Oh ya siapa? Takutnya untuk mengantisipasi tahap 3, tugas 3 nanti, saya meminta penjelasan ke Bapak terkait tanda-tanda warna yang nanti apabila kelihatan di penulisan tugas nanti Pak, karena yang sebelumnya itu saya belum dapat pemahaman terkait warna-warna, makna dari warna-warna tersebut. Ada yang warna merah, hijau. Ya. Kiranya kalau sebelumnya maaf ya, sebelumnya cuman sampai web 3, jadi tidak ada penjelasan lagi terkait warna-warna tersebut Pak. Jadi saya antisipasi takutnya nanti tidak ada web lagi Pak. Maaf, mungkin itu dari saya Pak. Ya, baik Bu. Sebentar ya Bu, sebelum saya jawab, saya izin ya, maaf Bu, tadi ada gangguan sebentar. Ini ada beberapa contoh artikel atau karya ilmiah yang mana itu sudah dikumpulkan di tugas 4. Misal ini sekaligus kita coba bahas mengulas karya ilmiah. Jadi ini salah satu karya ilmiah di kelas karya sebelumnya. Di tahun berapa ini? 2023 ya. Nah, ini contoh karya ilmiahnya. Nah, di sini ketika kita coba uji plagiasi, akan ada bagian-bagian yang terindikasi plagiat atau terindikasi sama dengan bagian atau referensi yang termuat di database. Nah, biasanya untuk ini ya lebih besar. Nantinya setiap angka ini atau warna-warna ini menyatakan bagian dari suatu sumber referensi. Misalnya ini ada 15. 15 ini berarti dia ada kesamaan dengan referensi nomor 15. Nanti kita cek di bagian bawah. Nah, contohnya ini nih. Maaf. Ini daftar pustaka. Nah, ini tingkat plagiasinya 18%. Nah, terus nanti ada urutannya dari 1 sampai terakhir. Tadi kita cek yang nomor 15. Berarti yang 15 tadi itu sama di bagian ini, eprints.unm.ac.id. Jadi ini bisa dibilang apa ya? Bagian yang tadi ditandai 15 itu sama dengan referensi atau teks yang ada di bagian referensi ini. Jadi nanti ketika kita buka eprints.unm.ac.id itu bakal ada satu artikel yang mana teksnya sama persis dengan yang tadi. Contohnya, misal kita coba cari yang angkanya kecil lah,
dari 1 sampai 5 katakanlah. Ini print uny.ac.id. Ini tingkat plagiasinya 2%. Maka nanti ketika kita menemui yang ada angka satunya, ini agak susah sih kalau ambil dari reportnya. Tapi kalau ketika nanti kita masuk ke web keempat, biasanya kita sudah bisa cek langsung di bagian artikel yang sudah masuk ke tugas 4 dan sudah ada uji plagiasinya. Nah, misalnya seperti ini. Ini ada tanda 1. Berarti dari bagian yang berwarna ini, nah, ini teksnya sama persis dengan ada yang direferensi di nomor 1 tadi. Kalau saya sih tipsnya, misalnya ini kebetulan sudah 18% ya, sudah memenuhi kriteria. Saya coba cek yang satunya. Nah, tapi nanti di tugas keempat, ibu-ibu semuanya, khususnya tugas keempat ya, karena tugas ketiga kita masih membuat draftnya, membuat rancangan, nanti di tugas keempat baru kita uji tingkat plagiasinya. Dan saya pun belum bisa meloloskan tugas 3 ke tugas keempat, sebelum formatnya itu sesuai dengan yang ditentukan oleh UT. Jadi misalnya kita masih dalam bentuk format laporan PKP, nah itu nggak bisa saya loloskan ke tugas keempat. Dan kalau misalnya semua penulisan sudah sesuai, sudah mengikuti aturan UT, nah maka bisa saya loloskan ke tugas keempat untuk uji tingkat plagiasinya. Nah contohnya ini masih 57%. Nah biasanya yang angka-angkanya kecil, misalnya katakanlah 1 sampai 10 ini. Nah, itu berarti penyumbang tingkat plagiasi yang paling tinggi. Jadi saya lebih merekomendasikan untuk mengubah bagian-bagian yang ada tanda angka 1 misalnya. Ada tanda 2, tanda 3, dan seterusnya. Jadi ketika, misalnya kayak gini ya, ketika pertama kali kita upload ke tugas keempat, ternyata tingkat plagiasinya masih di atas 30%. Contohnya, ini yang nomor 1 lumayan besar nih, ada 8%. Maka kita cek di bagian teksnya, masih belum. Nah ini komentar-komentar saya ya jatuhnya. 13, 11. Nah, misalnya nih ya nomor 4. Nomor 4 ini kan cukup banyak ya. Dan sistemnya blok dari atas ini sampai bawah. Ini nomor 4 semua. Nah, maka yang sama-samanya ini nanti akan saya prioritaskan bagi ibu-ibu untuk melakukan parafrase. Sehingga nanti bagian ini cenderung menurunkan tingkat plagiasinya. Nah, terus misalnya di bagian nomor 2 tadi ya ada juga, tapi sedikit. Nah, nomor 1. Ini nomor 1, katakanlah meskipun sedikit dari sini ya. Nah, misalnya menerapkan metode picture and picture dapat meningkatkan kinerja guru dalam mengelola pembelajaran. Berikut data hasil belajar siswa. Nah, ini terindikasi sama dengan referensi yang ada di nomor 1. Nah, makanya nanti yang bagian merah-merahnya ini saya minta buat diubah, di parafrase. Misalnya, katakanlah ini tadinya kalimat aktif, saya minta ubah jadi kalimat pasif. Misalnya, metode picture and picture telah diterapkan sekolah ini guna meningkatkan kinerja guru ketika mengelola pembelajaran, seperti itu. Pokoknya ada beberapa pengubahan sehingga nanti bisa menurunkan tingkat plagiasinya. Contoh lainnya, nah ini agak lumayan ya. Misalnya ini ditandai sama dengan referensi 1. Karena ini mencantumkan data dari hasil penelitian di kelasnya. Dan hal seperti ini relatif nanti kita sesuaikan apakah datanya kita cantumkan dalam tabel seperti ini secara rinci, atau nanti kita cukup buat dalam bentuk grafik saja. Misalnya anak yang tuntas itu berapa banyak, anak yang dapat nilai 55 berapa orang, nilainya 70 sesuai ketuntasan minimalnya berapa orang, yang di atas itu berapa orang. Jadi kita coba buat agar si datanya itu ringkas tapi relevan. Kalau dibuat seperti ini, ya riskan juga, banyak yang terkena tingkat plagiasinya, seperti itu. Intinya kalau untuk format nanti di tugas 3 kita sesuaikan bersama-sama, kita masuk ke web ketiga, kita bahas tugas 3-nya, dan nanti di tugas keempat
itu betul-betul karya ilmiah yang sudah final, yang sudah hanya tinggal cek plagiasinya saja, seperti itu. Nah, oke, itu untuk, nah ini ya, nomor 1 banyak juga nih dari mulai atas ini sampai ke akhir, karena ini dianggap sama persis dengan referensi. Makanya ketika nanti kita menggunakan format tabel seperti ini, data tabel seperti ini, ya kita coba kurangi, kita buat dalam bentuk ringkasannya saja, tidak perlu detail lah seperti itu. Kemudian, apa lagi? Ya, sebelum lanjut ke kerangka atau contoh karya ilmiah, barangkali ada pertanyaan lain dari Bu Raida atau dari ibu-ibu yang lain? Barangkali sudah cukup jelas ya Bu Raida? Iya, Pak. Ya, siap. Ya. Jadi nanti di tab ketiga kita coba bahas ulang mengenai karya ilmiahnya, kita coba ulang lagi mengenai hasil uji plagiasinya, sehingga nanti kita coba maksimalkan di tugas ketiga agar yang masuk ke tugas keempat itu betul-betul karya ilmiah yang sudah final yang siap untuk diuji tingkat plagiasinya. Nah, sebelum itu kita coba masuk ke kerangka karya ilmiah, karena saya cek di beberapa di tugas 1 ada yang masih menggunakan format laporan PKP atau laporan untuk penelitian tindakan kelasnya. Nah, untuk karya ilmiah ini simpelnya yang belum diujikan tingkat plagiasinya. Jadi kita hanya mengambil judul, posisinya seperti ini, lalu ada nama penulis. Ini nama penulis pertama itu nama ibu-ibu nanti. Nah, lalu jika diambil dari PKP, maka nanti di sini dosen PKP-nya atau tutor PKP-nya. Terakhir nama saya sebagai tutor karya ilmiah. Dan ini instansinya kita samakan saja semua, pendidik PGSD, FKIP, UT. Meskipun dari Pokjar atau salut yang berbeda-beda. Nah, lalu di sini ada identitas penulis pertama, maksudnya email dari penulis pertama. Jika memungkinkan, saya sarankan pakai email e-kampus yang ibu-ibu miliki. Dan kalaupun agak susah diakses, boleh menggunakan email pribadi. Nah, setelah itu lanjut ke abstrak. Abstrak ya kurang lebih ini gambaran singkat dari keseluruhan penelitian atau karya ilmiah yang ibu bapak tulis. Nah, ini kita buat minimal 150 sampai 250 kata. Jadi nanti di Microsoft Word itu ketika ibu bapak mengetik, kita bisa cek berapa banyak abstrak yang sudah kita ketik, sudah kita tulis seperti itu. Biasanya ini yang pertama itu, ini bagian pendahuluannya, lalu ada juga bagian, biasanya saya mencantumkan seperti ini. Untuk abstrak itu pertama kita cantumkan pendahuluan jika perlu. Kalau enggak kita langsung ke permasalahan yang kita hadapi apa, lalu diikuti oleh tujuan penelitiannya. Tujuannya untuk apa? Misalnya ini penelitian dilakukan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam meningkatkan kemampuan belajarnya. Nah, di sini kita lebih spesifik, khususnya pembagian dan perkalian. Nah, lalu dari tujuannya itu kita coba beberapa solusi yang kita tawarkan. Dalam hal ini kalau untuk abstrak, kita langsung fokus ke solusi yang kita pilih. Misalnya kita menggunakan metode inquiry. Nah, ini langsung metode inquiry termasuk data objek penelitiannya, misalnya di sekolah mana, untuk siswa kelas berapa, dan ya untuk waktu sepertinya tidak perlu ya, tidak perlu detail dilaksanakan kapan, dari kapan sampai kapan, seperti itu tidak perlu. Tapi jika memungkinkan ya dicantumkan pun nggak jadi masalah. Nah, lalu setelah itu ada metodenya, misalnya kita menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau metode studi literatur atau metode yang lainnya, itu dicantumkan juga. Lalu nanti hasilnya seperti apa? Nah, ini kebetulan ada objek penelitiannya, ditargetkan untuk mahasiswa, ini kok mahasiswa-siswa ya, harusnya siswa kelas 3 MI di tahun ajaran ini 2023-2024, totalnya berapa orang. Nah, kemudian nanti setelah objek penelitian kita cantumkan hasilnya seperti apa. Jika kita pakai kuantitatif kita cantumkan angkanya, jika kualitatif kita cantumkan deskripsinya seperti apa. Lalu di akhir kita buat simpulan.
Nah, setelah abstrak, kita cantumkan kata kunci. Kata kuncinya ini bagian-bagian yang kita soroti dari judulnya. Misalnya ini meningkatkan untuk meningkatkan hasil belajar, maka kita masukkan hasil belajar. Terus metode inquiry terbimbing, kita cantumkan inquiry terbimbing. Mata pelajarannya apa? Matematika. Kemudian materinya apa? Pembagian dan perkalian, seperti itu. Jadi kata kunci ini yang kita soroti agar menjadi daya tarik dari bahan bacaan yang kita tulis. Nah, lalu kita tidak buat seperti laporan PKP, ada bab 1, bab 2, dan seterusnya, ada daftar isi, dan seterusnya. Kita nggak buat seperti itu. Kita buat satu artikel utuh. Jadi setelah kata kunci, kita langsung masuk ke pendahuluan. Pendahuluannya ini bisa misalnya di bagian pertama, ini permasalahan, rumusan masalahnya seperti apa. Lalu ada beberapa solusi yang ditawarkan. Di paragraf kedua. Di paragraf ketiganya misalnya, nah ini masih agak kurang ya, harusnya ada satu referensi. Nah, paragraf ketiganya misalnya, kenapa kita memilih metode itu, kenapa kita memilih metode inquiry terbimbing, kenapa kita memilih metode diskusi, kenapa kita memilih metode project based learning atau problem based learning dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa mencantumkan referensi yang mendukung kenapa kita memilih metode tersebut. Katakanlah ada penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa metode tersebut bisa meningkatkan hasil belajar siswa, bisa seperti itu. Nah, lalu bisa juga dicantumkan tujuannya buat apa. Dan biasanya saya minta di bagian pendahuluan itu ya rangkuman dari bab 1 yang Ibu Bapak tulis di laporan PKP. Nah, lalu di bagian akhir kita cantumkan kita pertegas lagi tujuannya seperti apa. Misalnya penelitian ini diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah yang diidentifikasi, seperti kurikulum yang tidak memadai, metode pembelajaran, dan seterusnya. Intinya sebelum masuk ke metode, itu di bagian pendahuluan kita tegaskan lagi tujuan penelitian kita itu untuk apa. Nah, lanjut ke bagian metode. Metode ini lebih ke arah jenis penelitian yang kita terapkan. Misalnya penelitian tindakan kelas. Ini kita cantumkan referensinya misalnya dari Ari Punto, penelitian tindakan kelas itu seperti apa. Kemudian ya kita buat detail lah pelaksanaannya kapan, objeknya siapa, subjek penelitiannya siapa, objek penelitiannya siapa, dilaksanakan di mana. Kemudian jika memang kita menggunakan sistem siklus, itu kita jelaskan juga siklus 1, siklus 2, kemudian di setiap siklus ada kegiatan apa saja, seperti itu. Nah, ini bisa juga kita cantumkan metode yang kita terapkan, katakanlah metode inquiry tadi, atau metode PBL, PJBL. Nah, itu kita cantumkan juga di bagian metode, itu tidak jadi masalah. Tapi saya cenderung memasukkannya di bagian pendahuluan. Nah, lalu ada bagian hasil dan pembahasan, ini langsung saja hasil yang Ibu Bapak dapatkan selama penelitian disampaikan di sini, kemudian dibahas. Nah, kemudian data-datanya itu bisa disampaikan dalam bentuk grafik, misalnya skema seperti ini, bisa juga dalam bentuk tabel, atau misalnya dalam bentuk grafik seperti ini. Jadi datanya itu kita buat seringkas mungkin, tapi informatif, dibaca oleh para pembaca. Kemudian kita bahas hasilnya seperti apa, temuan kita seperti apa, hingga nanti, nah ini misalnya di bagian prasiklus yang tuntas, belum tuntasnya, kemudian di bagian siklus 1, siklus 2, dan seterusnya. Ini kita bahas juga apa yang mempengaruhi hal tersebut, kemudian dampaknya seperti apa, lalu berapa persen kenaikannya, seperti itu. Di akhir kita tutup simpulan dan saran. Misalnya simpulannya seperti apa, kenaikannya seperti apa, ketuntasannya seperti apa, lalu sarannya ini menyesuaikan. Tindak lanjutnya ini jika dirasa perlu bisa dicantumkan juga. Nah, lalu ditutup dengan daftar pustaka. Daftar pustakanya ini kita mengikuti format yang disesuaikan atau yang disediakan oleh UT. Jadi format apa style itu. Nah, ini kita buat dalam bentuk alfabetis. Jadi nanti untuk penulisannya saya lebih cenderung menyoroti di penulisan daftar pustaka, penulisan kutipan, dan kebahasaan. Untuk isinya saya serahkan pada ibu-ibu semua. Misalnya isinya mengenai penelitian tentang apa, itu saya tidak komentari. Saya hanya fokus ke penulisannya, tata bahasanya, misal bahasa Indonesianya itu baku atau tidak, KBBI-nya seperti apa, ada tipografi atau seperti apa, lalu penulisan kutipan, penulisan daftar pustaka, lebih ke arah itunya saja. Ya, itu contoh artikel ilmiahnya. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan dari ibu-ibu semua, saya persilahkan.
Maaf, Pak. Halo? Selamat siang, Pak. Ya, siang Bu, Ya. silakan. Ini apa kita sudah bisa cicil karirnya dari sekarang, Pak? Boleh Bu. Kalau misalnya di tugas 1 sudah selesai, tugas 2 sudah selesai, langsung membuat karya ilmiahnya, tugas 3 boleh langsung dikerjakan. Untuk formatnya bisa Ibu cek di link yang ada di deskripsi grup, itu ada di bagian tugas 3. Silahkan pakai format itu, atau kalau Ibu mau menyesuaikan format sendiri yang sesuai dengan panduan di UT itu nggak masalah. Nanti saya coba koreksi, saya berikan masukan dan komentar. Oh iya, makasih, Pak. Ya. Nah, jadi untuk ibu-ibu yang lainnya pun sama ya, kita tidak perlu menunggu tugas 3 selagi ibu-ibu punya waktu lebih, punya niat untuk bekerja lebih awal mengerjakan karya ilmiahnya, silahkan. Karena untuk tugas 3 itu kita mulai Senin depan. Jadi untuk sekarang karena formatnya atau contoh karyanya sudah ada, bisa Ibu Bapak tiru juga. Nah, ketika ada ada motivasi untuk mengerjakan langsung karya ilmiahnya, silakan. Tidak perlu menunggu tugas 3 dulu. Nanti jika sudah selesai, bisa japri ke saya dulu, ke WhatsApp saya, nanti saya coba periksa bagian mana yang sekiranya sudah sesuai, mana yang sekiranya perlu diperbaiki. Ya, barangkali ada pertanyaan lain, saya persilahkan. Ya, jika dirasa cukup, saya rasa untuk web kedua ini kita cukupkan dulu. Jika ibu-ibu ada pertanyaan menyusul, bisa japri ke WhatsApp saya atau buka topik diskusi di grup WhatsApp-nya. Dan jika masih ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan saja sekarang. Untuk web ketiga, kemungkinan kita laksanakan pekan depan. Ada lagi, Jadi, Pak. ya, silahkan. Pas, Pak. Tugas pas. Sudah cukup, Bu? Ya, Pak. Ya, siap. Terima kasih responnya. Jadi, untuk web ketiga, kemungkinan kita jadwalkan dilaksanakan pekan depan. Jadi, untuk ibu-ibu yang sudah mulai menyicil karya ilmiahnya, tugas 3-nya, bisa disiapkan. Jadi, nanti kita bisa bahas langsung di web bagian mana yang sekiranya sudah tepat, bagian mana yang perlu kita perbaiki. Nah, jadi untuk, ya, saya tegaskan kembali untuk web kedua, jika memang belum ada pertanyaan lainnya terkait tugas-tugas tutonnya, saya cukupkan dulu di sini. Ya, saya sampaikan terima kasih banyak untuk ibu-ibu semua yang telah memprioritaskan hadir di web kedua ini, juga untuk ibu-ibu yang lain yang mungkin belum berkesempatan bergabung karena ada kendalanya tersendiri. Juga saya meminta maaf jika dalam penyampaiannya ini ada beberapa hal yang masih belum ibu-ibu pahami atau mungkin karena terkendala perbedaan bahasa juga ya Ibu. Jadi ada beberapa hal yang saya rasa agak sulit dipahami maksudnya ke arah mana. Jadi untuk kedepannya saya harapkan ibu-ibu lebih aktif lagi bertanya jika hal tersebut belum begitu dipahami, baik itu secara pribadi ke WhatsApp saya ataupun dalam kegiatan web yang akan datang. Nah, saya meminta maaf atas beberapa penyampaian yang kurang sesuai dan mungkin ada beberapa kalimat yang saya sampaikan kurang berkenan di hati ibu-ibu semua. Dan
Ya, saya harapkan kehadiran ibu-ibu semua di tutorial web ketiga, dan juga jangan lupa tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang akan datang. Karena ya mau nggak mau karir ini harus diselesaikan, dan saya berharap semua yang ada di kelas ini, khususnya ibu-ibu yang telah hadir di web pertama, web kedua, dan juga web ketiga dan keempat yang akan datang, semuanya bisa lulus sehingga tidak perlu mengulang di semester yang akan datang. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak. Maaf Pak, Ya, silakan, Bu. itu yang untuk tugas berikutnya itu kan disuruh membuat kutipan langsung dan tidak langsung. Apa kita masih bisa pakai artikel dengan buku yang kemarin kita rangkum, atau kita bikin yang baru lagi? Dari rangkum itu boleh dipakai, Bu. Oh, bisa pakai yang rangkuman kemarin? Ya, pakai itu aja, biar ya tidak perlu kerja 2 kali. Kasih Pak. Ya, sama-sama, Bu. Ya, baik, barangkali ada pertanyaan lainnya, saya persilahkan sebelum kita tutup. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Ya Pak, di sini saya mau tanya, untuk bagian abstraknya itu biasanya kita akan pakai dengan menggunakan bahasa Indonesia, apa perlu lagi kita pakai bahasa Inggrisnya Pak? Untuk tugas 3, saya sarankan Indonesia dulu aja, Bu. Nanti jika memang di tugas keempat itu masih memungkinkan, dalam artian apa ya, ada kualitasnya itu melebihi ekspektasi, ada kemungkinan saya minta untuk bahasa Inggrisnya. Tapi sejauh ini sejauh ini hanya di bahasa Indonesianya saja, Bu. Oh, oke Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama, Bu. Kenapa terkasih roti itu? Kami ya. Jangan ayo lah, yang penting dengar suara. Yang atas kanal baru-baru. Ya, barangkali pertanyaan lainnya saya persilahkan. Oke, saya coba hitung sampai 5. Jika sampai 5 tidak ada pertanyaan, saya anggap cukup untuk web kedua kali ini. Ya, saya coba mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ya, saya sampaikan terima kasih banyak atas atensi, antusias, dan motivasi ibu semua mengikuti web kedua kali ini. Sampai berjumpa di web ketiga yang akan datang. Saya sampaikan terima kasih. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam. Pak, rekamannya bisa dikirim ke grup ya? Ya, untuk rekaman nanti saya coba dicantumkan malam atau besok sudah bisa. Suaranya tidak jelas, Pak. Ya, Bu, untuk rekamannya saya usahakan nanti malam atau paling telatnya besok sudah bisa diakses di grupnya. Oh ya, terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. terima kasih banyak, Pak. Izin keluar, Pak. Ya, silakan, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, untuk ibu-ibu yang lainnya saya izin untuk menutup webnya ya. Terima kasih banyak. Ya Pak, terima kasih lagi Pak.